Halo semuanya, kembali kita jumpa ya teman-teman. Buat semua yang pemula yang mungkin lagi bingung, lagi galau dengan rambut ya. Akhir-akhir ini saya tengok banyak sekali yang galau-galau masalah smoothing rambut. Nah itu dia ya hasilnya ya teman-teman ya. Nah ini dia smoothing tahun lalu ya, ini dia ya. Dia jadi bawahnya itu masih bagus ya, bagus. Jadi pangkalnya aja, ini smoothing akar. Sebenarnya aslinya itu keriting, keriting agak besar-besar ya, tapi ngembang gitu. Nah, jadi untuk menghindari rambut kurus itu ingat aja jangan sampai ikut bagian yang di bawah ini. Nah tapi kalau kalian masih ragu, kalian mau kasih masker ya nggak apa-apa ya. Saya nggak maksa buat teman-teman. Tapi kalau bisa kita mengerjakan yang lebih cepat, ngapain bikin repot ya, hasilnya juga bagus. Nah ini dia hasilnya tahun lalu ya teman-teman ya, nggak bengkok, nggak pecah, pokoknya jatuh gitu ya. Nah jadi saya fokus ke bagian akar, dan ini udah lama saya laksanakan, udah lama sekali saya buat ya. Jadi nggak hanya mencoba-coba. Yang membuat smoothing saya itu memang buat saya nyaman dan bagus itu saya kasih obat hanya sebatas tumbuh ini ya. Bawahnya saya nggak kasih, tidak di smoothing jari, kecuali rambutnya itu memang ngembang dan hasilnya nggak bagus smootingan dulu gitu, seperti itu. Nah buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung di channel ini, salam kenal ya. Jangan lupa kalian subscribe, kalian follow TikTok saya Sandra Salon, kalian IG saya. Kalau kalian mau ambil nomor WA saya boleh ya, saya akan layani teman-teman semuanya ya. Ingat ya, bawahnya jangan sampai kena ya, ingat. Tapi kalau rambutnya itu ngembang seperti tidak ada bekas smoothing, kalau kalian ragu tetaplah posisi basah ya. Jadi karena kondisi rambutnya itu bagus, aman untuk rambut kering, jadi nih dia ya, rambutnya hanya sebatas tumbuh aja, fokus kita kasih obat seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya kasih resistan yang dari CBD ya, CBD Smooth Power ya. Nah kenapa saya suka dengan ini, kelebihannya itu sih wangi gitu ya, wangi, terus aku lebih nyaman gitu ya, aku lebih nyaman dengan ini setelah ketemu ya. Memang sih harganya lebih mahal dari obat-obat sebelumnya, tapi kalau teman-teman udah dapat teknik, nah ini ya untuk teman-teman perhatikan. Untuk pengolesan obat bagian pangkal, kita arahkan customer kita nunduk, jangan seperti ini ya. Kita arahkan nunduk supaya rambut bisa kita angkat ya. Kita angkat ke atas seperti ini. Ini sebenarnya dia agak tegap ya, karena customernya itu sudah nunduk ya, dia nunduk. Jadi kita sisir, kita masukkan sisir ke bagian pangkal, tapi jangan kasih banyak-banyak obat di bagian pangkal ya. Nah perhatikan kalian lah seperti ini. Nah dia merata aja ya. Kalau menumpuk banyak-banyak susah dicuci, akhirnya jadi kurus lengket. Nah kita gunakan jari dengan lembut ya. Jangan ditarik, jangan ditekan ya. Hanya menyatukan aja. Jangan ditarik dan ditekan kuat ya. Sama dengan catok, jangan ditarik, jangan ditekan kuat ya. Nah sama juga ya, pokoknya sampai ke atas seperti itu ya. Kita oles, angkat tegap, kita arahkan customer kita untuk tegap. Nah untuk pengolesan obat step 1, jangan langsung teplok di bagian pangkal ya, agak jarakkan sedikit. Lalu untuk bagian pangkal kita masukkan sisirnya sedikit-sedikit ujung-ujungnya ya. Oke teman-teman, supaya apanya itu merata. Nah seperti ini ya. Kalau kalian kurang merasa apa, boleh dirapikan, diratakan seperti ini. Begitu sampai lepas, begitu sampai di bagian yang kita targetkan langsung lepas. Oke teman-teman, jadi ini di sini saya memang ya tidak pernah lagi melakukan hal elastis tarik menarik ya. Kenapa teman-teman? Karena itu metode lama bagi saya ya. Tapi kalau kalian mau lakukan itu terserah kalian ya. Tapi saya berbagi tips ini hanya untuk supaya teman-teman semua tidak galau dan tidak pusing dengan rambut smoothing ya. Dan semua dengan teknik-teknik yang udah saya lakukan, inilah yang membuat saya nyaman ya. Yang air di bawah udah, yang masker di bawah udah, semua udah saya lakukan ya. Jadi dengan trik ini saya biarkan aja di bawah, nggak kena apa-apa. Itu yang membuat smoothing saya bertahun-tahun, sampai 3 tahunan nggak bakal balik kecuali rambut tumbuh ya teman-teman. Nah pertanyaan teman-teman yang bilang, Kak apakah bagian bawahnya kena obat? Nah itu ada apa ya, kalau untuk rambut yang rambut bawahnya itu masih bagus, utuh, masih bener-bener apa ya, bagus ya, bagus, nggak ada seperti apa gitu yang
kayak nggak kelihatan smoothing gitu. Nah, itu boleh dengan posisi rambut basah ya. Nah, ada lagi pertanyaan teman-teman. Kakak, apa perbedaan? Rambut gagal smoothing bisa dikasih obat. Nah, kan gagal smoothing nih ceritanya. Kalian tanggap ya dan ditulis ya. Kalau bisa. Gagal smoothing itu bisa memang kena obat sampai ke bawah. Tapi kalau udah jadi rambutnya itu benar-benar bagus, kita kasih obat itu malah kurus ya, teman-teman. Nah, ini dia udah saya smoothing 2 jari langsung. Kenapa? Kalau udah telat aja kita 10 menit, dia langsung ngaret teman-teman. Dan hasilnya itu memang lurus, dia lurus tapi berbulu. Saya paling nggak suka lihat rambut yang berbulu atau yang kayak ngaret-ngaret gitu. Nah, di situ saya nggak nyaman ya lihat rambut. Nah, ini dia ya, ini dia. Jadi rambut bawahnya itu saya biarkan aja ya. Nah, buat teman-teman untuk pemula biasanya itu yang sering terjadi kurang bersih ya, dicuci ya. Saya diamkan tadi 30 menit ya teman-teman ya. Pokoknya 30 menit deh, nggak ada tarik menarik saya. Nah, jadi di sini saya cuci sampai bersih. Kalau dia itu nggak bersih, pas dicatok dia lengket, catoknya nggak jalan ya. Kalian harus tahu kenapa ya rambut kurang bersih juga ya. Kenapa ya Kak? Kalau aku biasanya susah sekali nyatok, mungkin kurang bersih ya. Perhatikan kalian, biasanya sih aku nggak pernah videoin mencuci rambut ya, karena itu hal yang udah biasa gitu. Jadi kita harus cuci bersih bagian akarnya itu, kita garut-garut, tapi jangan sampai kuat ya teman-teman ya. Bagian kuping itu untuk pemula sering sekali, bagian kuping, bagian tengkuk itu sering ketinggalan ya. Jadi bila sampai bersih, sampai air busanya tak ada sama sekali, bening, sampai airnya memang bening sekali ya teman-teman. Dan itulah, jadi ini dia setelah saya cuci, rambut bawahnya aman, tidak kurus dan tidak mengembang. Nah, bagian atasnya setengah lurus ya teman-teman. Nah, ini dia. Kalian kalau nggak percaya coba deh. Ini dia. Nah, bagian atas setengah lurus ya, setengah lurus. Nah, jadi kita nggak capek dong. Nah, ini dia yang udah bekas kena obat. Belum saya catok. Ini belum saya catok step 1 ya. Jadi kalian ikuti terus video ini. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan semuanya supaya kalian teman-teman semua jangan galau, jangan pusing dan jangan bete sama rambut. Ya. Oke, nah di sini saya akan mencatok dengan menggunakan Bailu 220 ya. Saya tidak pernah ganti. Kalau saya ganti-ganti suhu, otak saya jadi blank gitu loh ya. Saya blank, saya takut gimana gitu. Nah, ini dia keritingnya guys ya. Nah, sebenarnya aslinya seperti itu ya, tapi karena memang bawahnya masih bagus, jadi keritingnya itu nggak kelihatan. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin ya kurang dekat kali ya. Saya bukan sengaja, tapi memang posisi tempat dan kondisi saya nggak bisa. Jadi kalian lihat tekniknya aja, hitung. Ini saya nggak potong, dan ini murni ini saya lakukan bagian belakang. Nah, kembali juga ingatkan kalian bagian belakang arahkan untuk menunduk ya, arahkan untuk menunduk supaya kita bisa menarik rambut bagian pangkal ya. Nah, yang belum pernah pakai sisir catok, kalian bisa ikuti saya ini, lihat cara-cara saya ya. Jangan pernah bosan untuk latihan ya teman-teman ya. Latihlah terus ya, nggak pernah bosan ya. Kalau kita mau sukses tapi nggak pernah berlatih diri ya, gimana mau sukses teman-teman. Terus kalau kita mau ya benar-benar bagus ya, kita harus bayar harga gitu loh. Kita harus memang berjuang gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman hitung aja ya, hitung, fokus ke situ. Nah, kunci utama di pencatokan tadi, fokuskan ke bagian pangkal ya. Fokus ke bagian pangkal, matangkan. Sesudah itu bawahnya itu cuma sekali lewat aja, atau pas finishing terakhir juga boleh ya. Jadi di sini saya akan jelaskan semuanya sejelas-jelasnya. Jangan kalian skip ya. Kalau boleh iklannya pun jangan skip ya teman-teman ya. Nah, kalian share lah dulu biar bisa dulu aku ini, biar semangat lagi aku bikin video teman-teman. Share dulu, share di grup kalian, share di sosial media kalian deh ya, yang baru bergabung di sini ya. Kalau kalian share-share, aku semangat bikin video ya. Tapi kalian lihat saya cara mencatok ya, fokus ke tangan saya ya, karena yang harus kita bahas banyak sekali. Nah, ini jadi bagian pangkal agak ditekan ya, ditekan catoknya, tapi jangan ditarik ya. Bagian pangkal ditekan. Coba kalian bayangkan ya, kalau saya berbicara langsung masukkan ke insting kalian ya, langsung masukkan ke insting kalian. Oh, ditekan, terus ditekan, dijalankan, jangan ditarik. Ditekan, tekannya itu masih tetap ditekan, tapi jangan tekan kuat.
kuat sekali. Pokoknya istilahnya insting kita harus kuat ya. Nah ditekan, nah halus ditekan, pokoknya dijalanin gitu ya. Jangan ditarik. Kalau ditarik-tarik, coba kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan, kalian mencatok dengan saya, beda nggak ya? Kalau kalian mau pintar, coba lakukan seperti yang saya buat. Nggak sakit, nggak pusing. Kebanyakan customer kita itu bilang, aduh kak, kalau aku smoothing, aduh rambutku sakit loh, ditarik-tarik sakit sekali ya. Itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Itu juga perlu sekali dilatih ya. Kenapa? Karena kalau kita sakit buat rambut orang, bagaimana kita mau menghasilkan uang teman-teman? Ya, bukan kita harus jadi kaya, enggak ya. Setidaknya kita bisa untuk lebih bagus lagi ya. Tetap kalian setia di sini ya. Kalian setia. Nah, jadi siapa tahu nanti ini waktu saya banyak sekali ya. Kalian lihat aja pencatokan saya. Kalian hitung, kalian ulang-ulang ya. Kalian share sebanyak-banyaknya. Nah, jadi ini saya pencatokan dengan menggunakan panasnya 220 ya, sampai ke atas, fokus ke bagian akar. Oke. Nah, setelah itu udah selesai semua, kalian catok. Finishing pakai sisir tulang ya. Finishing pakai sisir tulang. Pelan-pelan aja turun ke bawah. Nah, setelah udah selesai finishing itu nggak perlu ditekan kuat sekali. Kita hanya sekilas merapikan gimana supaya yang menyatu mereka ya. Seperti itu. Nah, kalau bagian ini di atas ini, angkat tegap ke atas supaya kulit kepala tidak sakit. Angkat tegap ke atas seperti ini. Pelan aja teman-teman. Terus tarik kencang ke bawah. Nah, balikkan aja sisir catoknya teman-teman. Kalian perhatikan aja. Kalau kalian memang serius, kalian memang benar-benar niat, pasti bisa lah ya. Saya itu bukan berarti orang yang hebat, tapi karena saya terus berlatih diri makanya bisa seperti ini. Nah, untuk teman-teman, setelah udah selesai saya smoothing, nah ini catoknya. Terus ada yang nanya gini, kak, hair dryer dingin itu seperti apa? Nah, mungkin ya saya kira kan teman-teman semua udah pada paham gitu. Ternyata masih banyak yang belum paham di hair dryer dingin. Saya kali ya yang terlalu terlalu semangat sekali. Nah, hair dryer dingin itu bukan berarti ada hair dryer yang khusus untuk dingin, tapi di setiap hair dryer yang memang dia bagus, dia ada yang dingin, ada yang panas ya, untuk suhunya ada ya. Jadi kalau contohnya, tapi jangan panas sekali ya. Nggak tahu catok teman-teman itu, hair dryer teman-teman itu seperti apa. Tapi kalau saya ya, ada yang kurang kencang, sedang, ada yang kencang sekali, ada yang panas sekali. Nah, kalau untuk mengeringkan rambut, kalian menggunakan yang panasnya sedang, jangan panas sekali, nanti arus kalian meledak dan terputus dan terbakar ya. Perhatikan, jangan panas sekali biar cepat, jangan, yang sedang-sedang saja. Nah, untuk mendinginkan step 2, nah kalian coba pilih, kalian mendinginkan menunggu 15 menit atau mendinginkan dengan hair dryer yang suhunya dingin gitu ya teman-teman ya. Jadi kan kalau rambut langsung dikasih posisi panas step 2, dia berkerut teman-teman, berkerut. Terus bisa-bisa nanti jadi kerus juga ya. Ya, jadi nggak boleh posisi panas dikasih, tapi harus posisi dingin ya. Setidaknya kita begitu selesai step 2, setidaknya kita belai-belai dulu biar uap-uap panasnya itu keluar ya. Kalau contohnya kalau nggak ada hair dryer yang suhu saya dingin, gimana dong? Kita belai-belai aja, kayak gimana, kita sisir pakai jari kita aja, kita longgar-longgarkan biar dia dingin gitu. Jangan kita tunggu, kita diamkan, kita nunggu gitu kan, itu bikin lama teman-teman. Tapi kita agak-agak sisir pakai jari, kita longgarkan aja bagian dalamnya supaya cepat dingin. Kalau tidak ada suhu dingin, kalau pakai kipas gimana dong kak? Kalau pakai kipas sih bagusnya jangan terlalu dekat sekali ya, karena kipas kan dia beda ya sama hair dryer. Hair dryer bisa kita arahkan, tapi kalau kipas tidak. Kecuali kalau pakai kipas, tangan kita tetap pegang rambut ya, pegang rambut supaya rambutnya itu nggak berlilit-lilit. Karena rambut kalau kita lagi smoothing kusut, kita paksa sisir akan rusak juga teman-teman ya. Aduh, banyak sekali Kak Sandra persyaratannya. Ya memang banyak sekali. Rambut itu kalau kusut jangan dipaksa sisir, nanti malah krus. Walaupun rambutnya tadinya nggak krus, tapi kalau cara kita menyisir rambut udah salah, itu bisa krus juga ya teman-teman. Harus diperhatikan. Nah, jadi gimana dong Kak Sandra dengan hair dryer dingin? Ya, hair dryer dingin itu, kalau kalian punya hair dryer, cek hair dryernya ada nggak yang
suhunya dingin ya, temperatur dinginnya ada enggak gitu. Nah kalau enggak ada, pakai tangan aja dielus-elus atau dikipas-kipas, atau kalaupun pakai kipasnya jangan dibiarkan rambutnya itu dikipas-kipas, biarkan pakai tangan kita, jari kita untuk melonggar-longgarkan asap yang di dalam ya. Sebelumnya saya nggak ada jelaskan, tapi hari ini saya jelaskan karena kenapa banyak sekali yang bertanya, Kak Sandra, dryer dingin seperti apa gitu. Saya bingung. Iya ya, saya kira semua para pemula udah pada paham gitu. Ternyata saya yang terlalu semangat kali untuk menjelaskan ya teman-teman ya. Bagian atas ya diangkat tegap ke atas. Nah biasanya bagian depan sering krus ya. Jadi bagian depan ya harus kita fokuskan. Kalau ada yang bilang sih Kak suhunya dikurangi ya, suhunya bisa jadi 200 atau berapa ya. Kalau memang belum paham tekniknya boleh, tapi kalau contohnya udah dapat boleh juga ya. Tapi inti utamanya itu kalau kita memang bingung-bingung bagian depan, suhunya dari 220 bisa jadi 200. Tapi ya kalau saya turunkan malah nggak jadi loh teman-teman. Saya ngikut teman-teman juga ya. Kak Sandra, kalau aku pakai yang depan pakai 200 atau 180 loh katanya. Nah setelah saya ikutkan nggak jadi malah. Jadi saya nggak suka gitu loh ganti-ganti suhu. Jadi blank saya gitu ya. Nah jadi kalian teman-teman yang mungkin berjuang di smoothing, tetaplah berjuang. Jangan menyerah ya. Kalau dibilang orang dibully, aduh smoothingnya nggak bagus, semangat ya. Kalau kata orang, aduh alah smoothingnya aja 1 hari 3 gagal semua. Teman-teman perlu tahu, smoothing gagal itu nggak ada yang pintar loh teman-teman ya. Nggak ada. Jujur, kenapa? Karena beda rambut, beda lagi tekniknya. Kita harus, apalagi kalau dia pertama kali kita pegang, itu kita agak-agak gimana ya, kayak meraba. Kita harus menjiwai lagi seperti itu. Jadi nggak ada tamak-tamaknya untuk smoothing. Semua mau makeup, kayak mau potong rambut sama ya. Kalau kita belum pernah pegang seperti itu dia. Oke teman-teman, ya jadi fokuslah kalian ke teknik saya ya. Kak gimana dong pakai obat apa? Nah kalau kalian sudah dapat teknik pengolesan obat, teknik pencatokan, semuanya kalian gak pusing dengan obat. Mau obat yang murah pun, yang 20.000, 50.000, 100.000 pun bisa kalian buat bagus ya. Jadi fokuslah kalian ke teknik, jangan ke produk ya. Kalau kalian fokus ke produk, hasilnya itu sama aja ya, hasilnya sama aja. Kalau kalian pakai brand yang bagus juga harga sekian puluh juta, kalau tidak tahu untuk mengaplikasikannya sama aja ya teman-teman ya. Nah ingat kalian teknik ya, ini kalau saya ulang-ulang ujungnya dia malah mengembang. Jadi kalau udah selesai kita catok, udah kita lepaskan aja ya. Ini untuk finishing pakai sisirnya seperti ini ya, seperti ini. Nah ini dia, turunkan pelan-pelan ke bawah dengan menggunakan sisir tulang. Jadi hasilnya itu jauh lebih lembut ya. Nah kalau dia pelan aja sampai ke ujung, lurusnya itu alami, nggak kayak lurus lurus mengembang atau lurusnya itu kasar. Jadi dia jatuh gitu teman-teman. Nah ini dia ya, pelan aja. Setelah udah selesai barulah itu kita dinginkan pakai air dryer dingin ya. Diingat teman-teman. Ya di sini saya nggak bisa jelaskan semuanya yang karena memang kalau saya itu setiap video yang saya share semuanya adalah customer saya. Jadi teman-teman bisa langsung melihat, kalian bisa langsung melihat hasilnya gitu ya, benar-benar nyata gitu. Oke teman-teman, selamat mencoba ya, selamat mencoba, selamat berjuang ya, berjuang. Saya ya nih mumpung saya masih ada waktu, saya sharing aja sedikit lagi ya. Nih arahkan ke bawah corongnya, jangan dikeringkan kayak ngembang-ngembang gitu ya. Ini pakai dingin, ini pakai suhu yang dingin ya, ini pakai suhu yang dingin supaya rambut itu nggak panas pas di pengolesan obat step 2. Nah dan saya di sini menggunakan obat step 2 dari NR ya. Saya suka loh teman-teman, kalau rambut rusak pun jadi bagus. Ini dia, ini NR nih. Nah kalau saya, karena obatnya kan cair nih, cair. Jadi kalau saya pakai sisir suka tumpah teman-teman ya, suka tumpah. Jadi saya pakai kayak gini aja. Saya orangnya gitu, saya lebih cari nyaman. Nah ini dia.
Jadi dia langsung nyerap ke bawah gitu. Kalau kita bikin di atas langsung nyerap, dia seperti ini teman. Dan kalau kita ada waktu tunggu 10 menit ya. Kalau nggak ada waktu 5 menit pun, kalau udah dingin dia di tangan itu cuci aja. Nah setelah udah 10 menit baru cuci. Ini hasilnya step 2, belum saya catok ya. Ini belum saya catok dan ini nyata ya, nyata. Kalian cek bagian dalam. Cek. Tadi kan ada di awal ya, saya udah tunjukkan bagian dalam. Nah seperti apa. Nah ini dia. Ini belum saya catok step 2 ya. Nah kalau seperti ini berarti mau dicuci pun besok dia tidak akan pernah balik lagi ya. Kalau kalian mau pastikan hasil kalian besok pun dicuci tidak akan balik ya teman-teman. Nah jadi di sini saya mencatok hanya sekilas ya, hanya merapi-rapikan aja, tidak terlalu tekan menekan lagi, untuk merapi-rapikan yang kembang-kembangnya aja, atau supaya customernya itu lebih suka. Ada juga udahlah kak katanya, nggak usah terlalu ini, kalau udah cukup. Nah, ada seperti itu. Makanya di tempat saya itu, maaf bukan cakap sombong, mereka lebih suka hanya sekali aja ya. Karena apa? Sekali sama 2 kali hasilnya sama. Jadi mereka lebih memilih sekali obat ya. Bukan pilihan saya tapi pilihan mereka ya. Tapi kalau kalian sudah pas dengan teknik kalian, nanti kalian juga pasti bisa seperti ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan, selamat mencoba. Thank you. Jangan lupa subscribe semuanya ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya. Supaya semangat lagi saya bagi ini. Nah, kalau kalian mau lihat saya siaran langsung di TikTok, boleh follow juga di Sandra Salon. Ya, di Sandra Salon ya, TikTok saya siaran langsung juga di sana. Karena kalau buat video kayak gini ya, saya harus punya waktu banyak gitu. Tapi kalau kalian mau ikuti TikTok saya boleh, dan kalian tanya-tanya di sana, kalian komentar di sana supaya saya bisa sambil menjelaskan. Nah, juga saya sering juga live di Facebook ya. Saya live di Facebook Sandra Salon, Sandra Lahi Sipangkar ya. Kalian boleh cek Sandra Lahi Sipangkar ya. Karena kenapa? Saya mau edit di sini gak lama sekali teman-teman. Biasanya saya buat ya Facebook sama IG saya sama TikTok saya, tapi kelamaan saya rasa saya nggak punya banyak waktu. Saya hanya berbagi hasil aja sama kalian semuanya ya. Semangat. Nah ini dia hasilnya setelah udah step 2 saya catok. Oke teman-teman, thank you. Salam sukses, salam sehat, selamat berjuang. Oke, bye.